Baik, Pak. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana bila tanah yang dimaksud surat atas nama kepemilikannya orang tua yang sudah meninggal? Surat tanah atas nama orang tua atau orang lain Yang yang sudah meninggal, meninggal, iya. ya. Apakah itu bisa diajukan untuk PSR? Iya, begitu, Pak. Yang pertama, suratnya surat apa? Apakah itu suratnya sertifikat atau surat keterangan dari kepala desa? Itu yang pertama kita pastikan dulu. Kalau memang suratnya keterangan kepala desa atau sertifikat, tapi orang yang sudah meninggal, warisnya ada. Warisnya lah artinya yang sepakat untuk mengajukan tanah ini. Siapa yang mengajukan? Contoh misalnya anaknya ada 5, orang tuanya sudah meninggal dua-dua, tanahnya suratnya sertifikat, kan itu. Yang pertama, buat surat keterangan waris dari kepala desa atau lurah, menerangkan bahwasanya anaknya yang 5 ini adalah anak kandung dari yang bersangkutan sesuai dengan surat tanah yang ada. Nah, kemudian dari situ setelah ada surat waris, maka ada surat kuasa yang menyatakan mengkuasakan tanah atas nama ibunya tadi atau bapaknya kepada si A, anak kandung dari ibu ini, untuk diajukan pengajuan program peremajaan sawit rakyat. Dan itu harus ditandatangani oleh yang 5, sehingga surat kuasa anak tadi yang mengajukan PSR diketahui oleh seluruh waris yang ada. Jangan nanti ditumbang sawitnya, anaknya yang 4 nggak setuju, ini hanya yang 1 aja. Ini pun jadi masalah. Ini kan ada maksud bahasanya, ya. Ada kadang-kadang gitu. 5 bersaudara, ya. 5 bersaudara, 1 yang mengajukan. Yang 1 ini tidak minta izin siapa yang 4. Sehingga ini akan timbul masalah yang nantinya ketika pengerjaan itu di belakang hari. Itu dia. Pastikan dulu setuju atau tidak waris-waris yang lain untuk diajukan peremajaan sawit tanah orang tuanya tadi. Itu dia. Baik, saya rasa itu. Kemudian, Pak, satu lagi, Pak. Nah, bagaimana apabila peserta yang mengajukan PSR memiliki luas lahan lebih dari 4 hektar, Pak? Contohnya 4 hektar setengah. Jadi sisa yang setengah hektar bagaimana pembiayaannya, Pak? Oke. Maksimum pengajuan untuk PSR ini 4 hektar, 1 nik atau 1 pemohon. Kalau lahannya 4,5, berarti kita sebut dengan 45.000 meter yang bisa ditampung untuk diajukan melalui dana hibah pengerjaan peremajaan sawitnya hanya yang 40.000 meter. Sedangkan yang 5.000 atau 0,5-nya itu dikerjakan dananya swakelola. Makanya sebelum lahan kita kerjakan, itu dipastikan dulu lahannya tadi tuh luasannya berapa. Kemudian setelah lahan itu selesai dikerjakan, maka akan ada pengukuran ulang kembali setelah lahannya dikerjakan. Nah, setelah lahannya dikerjakan, kita lakukan pengukuran kembali. Ternyata lahannya 4,5. Yang 0,5 itu harus dibayar sama kontraktornya. Karena itu dananya tidak ditanggung melalui dana hibah PSR ini. Paham? Paham. Baik, ada lagi kira-kira? Saya rasa cukup Baik. jelasnya, Pak. Nah, itu dia tadi. Jadi ada yang mengatakan, saya udah pernah artinya di ini ya, diisukan gitu ya, difitnah bahwasanya Pak Surage, Ketua Koperasi Restorasi Anak Bangsa itu mengutip dana di luar PSR dalam program PSR katanya gitu. Nah, orang yang menyampaikan hal ini tadi itu orang yang tidak paham kronologisnya.
Nah, begitu kita sampaikan sama beliau, ya kita buka permentannya sama dia, baru ngomong. Tapi dia sudah melakukan fitnah di luar. Jadi makanya jangan ngomong sembarang ngomong kalau kita nggak tahu aturan main yang sebenarnya. Maka itu tadi yang terjadi. Saya kemarin diisukan bahwasanya saya sebagai ketua koperasi restorasi anak bangsa tadi itu mengerjakan pekerjaan PSR nggak sesuai dengan SOP. Ini yang disampaikan Ilham Maulana kemarin sama saya melalui surat surat keberatannya. Nah, yang wajar aja lah. Kita hidup ini tadi itu jangan maaf aku bilang cari masalah. Tapi kita hidup ini tadi itu bagaimana caranya mengecilkan masalah supaya tidak timbul masalah. Kan gitu ya. Nah, ada lahan, contoh Ilham Maulana. Lahannya Pak, waktu mau dikerjakan, beko sudah berdiri di atas tanahnya, kita telepon Pak, anggota kita telepon di lapangan, supaya Ilham Maulana tadi itu datang untuk menunjukkan di mana batas tanahnya. Kenapa? Karena kalau kita salah mengerjakan batas tanahnya, larinya ke tanah orang. Masalah nggak? Jelas masalah. Siapa yang membuat masalahnya? Tetap aja yang disalahkan ketua lembaganya kan. Nah itu tadi itu. Kita telepon nggak mau datang. Setelah sudah selesai 7 bulan kita kerjakan lahannya, baru datang membuat surat keberatan. Anehnya surat keberatan yang dibuat tidak disampaikan ke kantor kita. Disampaikan katakan dulu istilahnya ke dinas pertanian bidang perkebunan, disampaikannya ke dinas koperasi, disampaikannya ke kejaksaan, disampaikannya ke kepolisian. Kalau saya lebih senang lagi diselesaikan di kejaksaan atau di kepolisian. Itu saya sampaikan sama orang dinas. Udah jangan difasilitasin ini, biarkan dia menyampaikan laporannya ke Polres. Kenapa? Kita siap Pak. Kita siap untuk memberikan klarifikasi terkait masalah pengaduan Ilham Maulana pada waktu itu. Nah itu dia. Kenapa? Selama kita berniat baik, ya, kemudian orang menanggapi dengan tidak baik, maka Allah yang tahu. Itu Pak. Nah, jadi udah, kalau kita sudah di macam-macam bahasanya. Bahkan ada lagi dari keberatan-keberatan itu yang dia buat konsepnya itu ada meminta kutipan dana, ya, artinya apa kepada anggota PSR senilai 4 juta. Mereka tanya sama saya, ada yang nanya, betul Pak, Bapak mengutip dana PSR 4 juta? Benar saya bilang. Sebenarnya mau saya kutip 5 juta Pak, aku bilang. Nah, tapi karena tanda toleran saya, cuma 4 juta yang saya kutip, saya bilang. Itu kenapa Bapak kutip? Itu kan sekarang kan masalahnya pengerjaan itu kan menggunakan dana hibah. Kenapa Bapak mengutip lagi? Nah, saya sampaikan. Dana hibah 1 hektar 30 juta. Maksimum satu kepala keluarga, satu orang atau satu nik, dia bisa mengajukan 4 hektar. Tapi kalau lahannya sampai 4,5 seperti yang kita sebutkan tadi, maka 0,5-nya dialah yang akan menanggung biayanya. Itu dia Pak. Paham? Saya rasa ini ada manfaatnya buat kawan-kawan. Selama kita berniat baik, tujuannya kita membangun petani-petani yang belum berhasil, saya rasa Allah akan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.